Ya, pemirsa, salah seorang saksi mata penembakan di kantor MUI akan bercerita mengenai kejadian penembakan di kantor MUI. Ya, sudah ada rekan kami Jasmine Rahmadi bersama dengan salah satu petugas keamanan di kantor pusat MUI. Langsung saja kita bergabung bersama Jasmine di sana. Silakan Jasmine. Ya, selamat siang Ken, Vena, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa pada hari Selasa lalu sekitar pukul 11.24 waktu Indonesia Barat ini terjadi peristiwa penembakan di kantor MUI, di mana diketahui bahwa pelaku ini berusia 60 tahun dan berasal dari Lampung. Diketahui pemirsa bahwa pelaku ini datang ke kantor MUI dan memaksa untuk masuk dari pintu di sebelah kiri kami dan meminta untuk bertemu dengan ketua MUI, yakni adalah Miftahul Ahyar. Dan tentunya karena pelaku ini memaksa untuk masuk, pemirsa, pelaku pun sempat ditahan oleh petugas security ataupun petugas keamanan yang berjaga di lokasi. Namun ketika ditahan begitu, maka pelaku pun justru mengeluarkan airsoft gun dan menembakkan airsoft gun tersebut ke pintu kaca yang berada di kantor MUI Jakarta Pusat ini. Nah, untuk mengetahui seperti apa detail dari kejadian penembakan di kantor MUI Jakarta Pusat pada hari Selasa lalu, kami saat ini sudah bergabung dengan salah satu saksi mata, yakni adalah security ataupun petugas keamanan di kantor MUI Jakarta Pusat, yakni adalah Bapak Teguh. Halo Pak Teguh, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Teguh, Bapak kan merupakan salah satu saksi mata atau justru saksi kunci begitu dari peristiwa penembakan yang terjadi di kantor MUI pada hari Selasa lalu. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa TV One bagaimana ketika pelaku waktu itu tiba, hadir di lokasi, dan apa yang disampaikan oleh pelaku kepada petugas yang berjaga pada saat itu? Siap. Jadi yang itu pelaku datang kisaran pukul jam 11 lewat 10, berhenti di depan, turun dari travel. Dia masuk, saya tanyakan keperluannya apa, untuk apa, dan dari mana. Dia ngakunya cuma dari daerahnya asalnya dan kesini hanya untuk bertemu karyawan. Artinya masuk dari pintu ini ya Pak? Ya, dari pintu masuk. Terus dari karyawan dan menyebutkan salah satu nama karyawan. Setelah itu saya antar, saya ketemu dengan yang saya temukan, langsung saya pertemukan dengan karyawan yang dimaksud. Setelah itu saya kembali lagi ke depan. Gitu. Ketika pelaku ini tiba di kantor MUI itu menggunakan motor atau berjalan kaki atau seperti apa Pak? Dia turun dari mobil travel. Oke, mobil travel. Iya, nah itu aja, sendirian. Itu. Jadi yang disampaikan adalah pelaku ini meminta untuk bertemu dengan ketua MUI, begitu ya Pak? Kalau dengan saya, dia waktu saya tanya di luar, dia hanya ngomong dengan karyawan gitu aja. Gitu aja. Jadi di situ tidak menyebutkan untuk nama ketua MUI. Oke. Saat itu tujuannya apa Pak? Ketika mengatakan ingin bertemu dengan karyawan dari MUI, apa yang dikatakan tujuan dari pelaku pada saat itu? Kalau tujuannya dia tidak jelas, karena saya tanyakan tujuan, dia langsung tetap nggak mau jawab, hanya tolong masuk. Kebetulan yang karyawan yang dicarikan juga yang bagian lobi, gitu ya. Nah Pak, ketika pelaku menyampaikan hal tersebut, bagaimana respon dari petugas yang berjaga? Apakah melarang pelaku ini untuk masuk atau sempat memperbolehkan pelaku untuk masuk Pak? Pertamanya saya larang, terus masuk saya temukan dengan yang berjaga, karena yang disebut juga ada orangnya, jadi saya pertemukan. Setelah itu saya kembali ke depan, gitu. Mungkin bisa ditunjukkan Pak, karena kan pelaku ketika dilarang itu sempat mengeluarkan airsoft gun begitu ya, lalu menembakkan airsoft gun tersebut ke pintu kaca. Itu apa sih Pak yang terjadi, kenapa pelaku tiba-tiba bisa mengeluarkan airsoft gun tersebut dan menembakkan airsoft gun ke pintu kaca? Itu seperti apa interaksi dari petugas yang berjaga dengan pelaku? Kalau kronologi di dalam lobi saya tidak tahu, karena saya cuma dari depan cukup sampai pintu lobi aja. Jadi keseluruhan kejadian di dalam lobi saya tidak tahu. Setelah saya kembali jarak 10-15 menit ada kejadian itu, saya dari depan ke belakang untuk mencari sumber suara, karena yang saya dengar pecahan kacanya bukan tembakannya. Jadi saya masih jalan berapa langkah, si pelaku keluar sudah. Artinya Bapak saat itu tidak mendengar tembakannya, itu tidak mendengar ya Pak? Saya tidak mendengar. Gitu. Bapak merupakan waktu itu salah satu petugas yang ikut membekuk pelaku nggak ketika terjadi penembakan itu? Iya. Nah, ketika mungkin kita bisa ke dalam ya Pak untuk melihat situasi seperti apa di dalam. Oke, pemirsa, inilah bagian dalam dari kantor MUI Jakarta Pusat, di mana memang ini merupakan lokasi di mana
pelaku ini menembakkan pintu kaca, atau lebih tepatnya pintu kaca yang berada di belakang kami. Pemirsa, masih terlihat beberapa pecahan kaca ataupun pecahan beling yang merupakan sisa-sisa dari penembakan yang dilakukan oleh pelaku pada hari Selasa lalu. Nah, mungkin pemirsa, untuk di dalam lokasi ini, saksi yang tadi kami wawancarai, yakni adalah Bapak Teguh, tidak mengetahui pasti kronologi yang berlangsung di dalam sini, karena Bapak Teguh ini hanya melihat ketika pelaku ini tiba di kantor MUI Jakarta Pusat dan berusaha untuk masuk menerobos ke dalam kantor MUI Jakarta Pusat. Nah, bahkan saat ini pemirsa, pihak MUI pun juga sudah membentuk tim investigasi yang berjumlah 9 orang untuk terus mendalami kasus ini secara internal. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Vena dan Ken. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi mengabarkan langsung dari kantor MUI Jakarta Pusat.